Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Winger Real Madrid Lucas Vazquez dilaporkan punya destinasi baru untuk melanjutkan karir. Sang winger kabarnya akan pindah ke Inggris untuk bergabung dengan Manchester United. Vazquez merupakan salah satu pemain akademi Real Madrid. Ia sudah menjadi sosok yang berkontribusi cukup besar dalam kesuksesan Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir. Namun belakangan Vazquez dirumorkan ingin meninggalkan Santiago Bernabeu. Ia merasa sudah cukup membela Real Madrid dan ingin mencari petualangan baru dalam karirnya. Defense Central mengklaim bahwa Vazquez bisa melanjutkan karirnya di Inggris setelah Manchester United tertarik merekrutnya. Menurut laporan tersebut, Manchester United cukup tertarik memboyong Vazquez ke Old Trafford. Ini dikarenakan Ole Gunnar Solskjaer menyukai fleksibilitas permainan Vazquez. Sang pemain bisa bermain sebagai winger dan juga wingback dengan sama bagusnya. Solskjaer menilai kemampuannya itu akan sangat berguna untuk Manchester United. Menurut laporan tersebut, Manchester United akan mencoba mengajukan tawaran kepada Real Madrid untuk Vazquez. Rencana itu kabarnya akan dieksekusi di bulan Januari nanti. MU berencana mengajukan tawaran sekitar 15 juta euro untuk sang winger. Mereka berharap bahwa tawaran tersebut bisa diterima oleh pihak Real Madrid. Namun baru-baru ini, manajer Real Madrid Zinedine Zidane menegaskan bahwa Vazquez masih masuk dalam rencananya. Ia juga pede sang winger akan bertahan dan menekan kontrak baru di Santiago Bernabeu. Real Madrid yang merupakan juara bertahan Liga Spanyol lagi tertekan di musim 2020-2021 ini. Tapi Vinicius Junior percaya Los Blancos bisa bangkit. Real Madrid masih belum tampil meyakinkan di La Liga. Hingga pekan ke-11, Real Madrid tergeser di posisi keempat klasemen sementara Liga Spanyol dengan 20 poin. Beda 6 poin dari Atletico Madrid di posisi puncak. Los Blancos sudah 3 kali kalah. Jumlah kekalahan yang sama seperti musim lalu kalah jadi kampiun. Belum lagi gawangnya sudah kebobolan 12 kali dari 11 pertandingan. Dan juga nasib Real Madrid di fase grup Liga Champions masih belum aman. Malah mereka terancam turun ke kasta di Liga Eropa. Di grup B, Real Madrid sementara menempati peringkat ketiga dengan koleksi 7 poin. Di bawahnya Borussia Mönchengladbach dengan 8 poin dan Shakhtar Donetsk dengan 7 poin. Kalah head to head. Maka di laga terakhir menghadapi Borussia Mönchengladbach pada Kamis 10 Desember 2020, maka Real Madrid wajib menang kalau mau lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Dilansir dari Marca, penyerang sayap Real Madrid Vinicius Junior mengungkapkan kalau sesi pramusim yang minim dan jadwal padat membuat penampilan Real Madrid kurang memuaskan. Vinicius mengatakan, "Ini musim yang berbeda dari musim-musim sebelumnya. Kami harus bermain 3 hari sekali dan situasinya sulit. Meski begitu, kami harus terus meningkatkan diri dan meraih kemenangan. Kami sama sekali tidak meragukan diri kami sendiri." Pemain asal Brazil itu menambahkan para pemain Real Madrid akan memberikan 100% kalah di lapangan. Meski sekarang situasinya sedang di bawah tekanan, tapi itu tidak jadi masalah. Sebuah skenario jahat Real Madrid untuk menyingkirkan Inter Milan dari Liga Champions bisa saja dimainkan pada laga terpungkas grup B Liga Champions, hari Kamis 10 Desember 2020. Tapi langkah itu sangat beresiko dan bisa berubah jadi bumerang jika laga Inter Milan versus Shakhtar Donetsk bisa berakhir tidak sesuai dengan rencana. Real Madrid bisa dengan mudah menyingkirkan pasukan Antonio Conte dari babak sistem gugur Liga Champions musim 2020-2021. Cukup main imbang lawan tim Jerman Borussia Mönchengladbach pada pertandingan hari Kamis 10 Desember 2020, maka Los Blancos akan memperoleh poin 8 dan Gladbach 9. Inter juga akan memperoleh poin sama 8 dengan kemenangan atas Shakhtar Donetsk pada laga terakhir grup B itu. Namun Nerazzurri kalah head to head lawan pasukan Zinedine Zidane itu. Tapi skenario jahat Real Madrid untuk menyingkirkan Inter ini tidak akan mudah dilaksanakan dan akan sangat menegangkan pada menit-menit akhir pertandingan. Rencana jahat Los Blancos itu mengasumsikan Inter menang. Bagaimana jika Shakhtar Donetsk katakanlah pada menit-menit akhir pertandingan bisa mencetak sejumlah gol dan berbalik menang atas Nerazzurri? Itu bisa berakhir bencana bagi Los Blancos. Jika Shakhtar menang di Inter Milan, maka tim Ukraina itu akan memperoleh 10 poin. Sementara Real Madrid dan Gladbach diasumsikan sepakat imbang satu sama lain, maka mendapatkan 8 dan 9 poin masing-masing. Jika itu terjadi, maka Shakhtar juara grup. Gladbach menyusul lolos sebagai runner-up. Itulah alasan terpenting mengapa skenario jahat Real Madrid tidak akan berjalan mulus. Satu-satunya opsi yang tersedia bagi juara Liga Spanyol itu adalah menang atas tim Bundesliga tersebut. Itu yang menjamin kelolosan ke babak 16 besar Liga Champions. Lebih buruk lagi jika mereka sampai kalah dari Gladbach dan pada jam yang sama Inter menang atas Shakhtar, maka Los Blancos bisa sama sekali tidak berkompetisi di Eropa. Duduk pada urutan terakhir grup karena kalah head to head lawan tim Ukraina itu. Gelandang Real Madrid Martin Odegaard harus menjalani awal musim 2020-2021 dengan cedera. Ia pun kemudian gagal menunjukkan penampilan terbaiknya bersama Los Blancos. Dikutip dari Football Espana, kini jelang pertandingan penting di Liga Champions, Odegaard mengalami cedera.
Madrid akan menjalani laga penting di Liga Champions melawan Borussia Mönchengladbach. Pemain berusia 21 tahun tersebut nampak tak ikut menjalani latihan bersama rekan setimnya. Odegaard mengalami keluhan di kakinya dan akan menjalani tes besok. Madrid membutuhkan pemain yang bagus karena ketatnya jadwal kompetisi musim ini. Setelah melawan Mönchengladbach, Los Blancos akan melakoni derby Madrid melawan Atletico Madrid. Jika Odegaard benar-benar mengalami cedera, maka ia akan bergabung dengan pemain muda Fede Valverde di pinggir lapangan. Odegaard mengalami cedera tumit dan tendinopati di lutut kanannya. Hal ini yang kemudian mengganggu karirnya di sepak bola. Madrid membutuhkan kemenangan di pertandingan terakhir grup B Liga Champions melawan Mönchengladbach. Hal itu demi mengamankan satu tiket ke babak 16 besar. Pasukan asuhan Zidane tersebut saat ini berada di posisi ketiga dengan 7 poin. Shakhtar Donetsk berada di runner-up memiliki angka yang sama. Sedangkan Mönchengladbach menempati puncak klasemen meraih 8 poin. Kabar gembira didapatkan Real Madrid setelah kapten mereka Sergio Ramos terlihat kembali mengikuti sesi latihan intensif pada Minggu 6 Desember 2020 waktu setempat. Kembalinya Ramos tentu saja disambut oleh sukacita Real Madrid yang akan menjalani partai kontra Borussia Mönchengladbach pada tengah pekan ini. Laga ini merupakan laga hidup mati yang akan menentukan perjalanan Real Madrid di pentas Eropa, apakah bisa lolos ke fase knockout Liga Champions atau harus melanjutkan kompetisi di Liga Eropa. Dilansir dari Marca, Sergio Ramos memilih untuk berlatih secara intensif dikarenakan ia bertekad untuk tak melewatkan partai penentu menjamu Mönchengladbach. Pertandingan penentu versus Mönchengladbach memang sudah menjadi prioritas Ramos untuk kembali ke lapangan hijau semenjak ia harus absen karena cedera. Pelatih Zidane sendiri harus terus memonitor perkembangan terkini dari kondisi kebugaran Ramos sampai saat-saat terakhir sebelum kick-off laga versus Mönchengladbach. Sementara itu, dua pemain lainnya yakni Dani Carvajal dan Federico Valverde juga kembali berlatih, meski secara terpisah dengan anggota skuad yang lain. Dua pemain lainnya yakni Eden Hazard dan Mariano Diaz berlatih di pusat kebugaran sembari melanjutkan proses pemulihan cedera masing-masing. Raksasa sepak bola Serie A Liga Italia Inter Milan kabarnya berharap bahwa Mauricio Pochettino bisa melatih Real Madrid menggantikan Zinedine Zidane. Nama ex-pelatih Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino cukup sentral menjadi bahan gosip belakangan ini, sebab ia dikaitkan dengan banyak klub seperti Manchester United dan Real Madrid. Namun akhir-akhir ini ia lebih sering dirumorkan bakal menggantikan Zidane sebagai pelatih kepala Los Blancos. Hal ini dikarenakan Zidane isunya bakal dipecat karena gagal membuat Real Madrid bangkit lagi. Lebih lanjut, Mauricio Pochettino dikabarkan sudah mengungkapkan keinginannya untuk melatih klub raksasa Liga Spanyol tersebut. Teranyar, melansir dari Calcio Mercato, Inter Milan diam-diam menaruh harapan kepada Pochettino untuk bisa segera melatih Real Madrid. Hal ini dikarenakan mereka jadi berpeluang membuang Christian Eriksen. Seperti yang diketahui, Pochettino sebelumnya melatih Tottenham Hotspur. Mantan klub Christian Eriksen sebelum dipecat dan digantikan oleh Jose Mourinho. Eriksen sendiri sampai detik ini masih kesulitan menemukan performa terbaiknya bersama Nerazzurri. Sehingga ada banyak rumor bahwa pihak manajemen siap untuk mendepaknya di bursa transfer Januari 2021. Jika Pochettino melatih Los Blancos, maka Inter berpotensi untuk sukses melepas Eriksen ke Real Madrid tahun depan. Sebab mereka yakin Eriksen bakal kembali bersinar jika kembali dilatih Pochettino. Sempat mencuat kabar bahwa raksasa Serie A Italia tersebut ingin menukarkan Eriksen dengan Isco yang juga berhasrat untuk meninggalkan Santiago Bernabeu. Namun belum ada kelanjutan dari kabar tersebut. Christian Eriksen baru bergabung Inter Milan pada Januari 2020. Bersama klub Italia itu, ia baru bisa mencetak 4 gol dan menyumbang 3 assist dari 36 penampilannya di semua kompetisi. Spekulasi mengenai masa depan Luka Modric menemui titik terang. Sang gelandang kabarnya akan mendapatkan sodoran kontrak baru dalam waktu dekat. Modric merupakan sosok yang krusial bagi lini tengah Real Madrid. Ia sudah menjadi metronomo yang mengatur tempo permainan El Real sejak 7 tahun yang lalu. Sejak musim panas kemarin, ada beberapa spekulasi mengenai masa depan Modric. Ini dikarenakan kontraknya akan habis di musim panas tahun depan. AS mengklaim bahwa Modric nampaknya akan melanjutkan karir di Real Madrid setelah manajemen Real Madrid berencana untuk memperpanjang masa kontraknya. Menurut laporan tersebut, manajemen Real Madrid awalnya sempat ragu untuk memperpanjang kontrak Modric. Ini dikarenakan usia sang gelandang sudah cukup tua. Ditakutkan performanya akan semakin menurun di tahun yang akan datang. Itulah mengapa Real Madrid masih ragu untuk menawarkan kontrak baru untuk sang gelandang. Menurut laporan tersebut, manajemen Real Madrid pada akhirnya siap memberikan kontrak baru pada Modric setelah melihat performanya musim ini. Modric dinilai tampil dengan konsisten sejak awal musim. Tidak terlihat tanda-tanda ada penurunan performa terhadap pemain asal Kroasia itu. Itulah mengapa manajemen Real Madrid siap duduk dengan agen Modric untuk membahas kontrak baru sang gelandang. Menurut laporan itu, Modric akan mendapatkan kontrak jangka pendek di Real Madrid. Sang gelandang akan diberi kontrak dengan berdurasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun.